Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, baik anak-anak. Hari ini tahu tidak kita mau belajar tentang apa? Nah, hari ini kita sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu di bagian bab 7 topik A, seperti apakah budaya daerahku. Nah, sebelum ibu jelaskan materi, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama, anak-anak diharapkan mengenal warisan dan mengetahui sejarahnya. Nah, kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di tempat tinggal. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan membahas materinya. Nah, anak-anak dengarkan ya. Nah, anak-anak semua, Indonesia ini merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatakan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak alat transportasi itu seperti apa? Nah, alat transportasi itu seperti sepeda, motor, mobil yang mempermudahkan aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Hal yang terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara, pedagang dari Tiongkok, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Nah, mereka banyak yang tinggal dan menetap dan lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Nah, budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat dan hingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dengan keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut sebagai alkulturasi. Nah, anak-anak semua masih semangat tidak nih? Nah, Ibu akan menjelaskan jenis warisan budaya dan cara menjaga warisan budaya. Apa sih itu jenis warisan budaya? Nah, Ibu akan menjelaskan jenis warisan budaya. Nah, anak-anak, Indonesia ini ternyata memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan yang kedua warisan budaya tak benda. Nah, pasti kalian penasaran apa sih warisan budaya benda dan apa sih itu warisan budaya tak benda? Nah, warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Nah, contohnya seperti bangunan, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat produksi. Nah, anak-anak Ibu akan bertanya nih, ada yang tahu tidak kota Palembang itu terkenal dengan makanan apa? Nah, iya benar. Palembang itu terkenal dengan makanan pempek. Nah, itu termasuk warisan budaya. Nah, itu benar, itu termasuk budaya benda. Nah, yang kedua, warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba tetapi bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya seperti musik, tarian, kebiasaan keterampilan bahasa, adat istiadat. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari warisan budaya tak benda? Nah,
Warisan budaya tak benda itu seperti pencak silat. Nah, anak-anak ibu masih semangat kan? Nah, ibu akan menjelaskan yang terakhir, yaitu cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya tentu akan rusak dan bahkan hilang jika kita lihat dan tidak bisa menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar tetap kokoh dan bersih. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sejarah Candi Borobudur. Yang ada yang tahu tidak, Candi Borobudur ini termasuk ke contoh warisan budaya apa? Nah, ya, Candi Borobudur ini termasuk warisan budaya benda. Nah, ibu akan menjelaskan sejarahnya. Sejarah Candi Borobudur dibangun pada abad ke-19, yaitu pada masa kerajaan kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali Candi Borobudur itu berusaha dibersihkan, dirawat dengan baik. Belum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar Candi Borobudur itu dapat berdiri kokoh sampai ratusan tahun ke depan. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Bisa menembus benda gelap, ada pula yang benda sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat benda dengan samar. Nah, itu sejarah Candi Borobudur. Nah, di sini ada yang tahu tidak, pencak silat itu contoh warisan budaya apa? Nah, ya, itu contoh warisan budaya benda. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sejarah pencak silat. Ya, masih semangat kan? Nah, pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu seperti karate dan taekwondo. Untuk mengatasinya seperti memasukkan pencak silat dan mengadakan lomba-lomba dari tingkat nasional maupun internasional. Bahkan bela diri pencak silat ini muncul di beberapa film internasional. Upaya untuk memperkenalkan kepada dunia. Nah, itu cara menjaga warisan budaya. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Oke, nah, kalau sudah paham, ibu akan memberikan PR nanti dikerjakan di rumah. Nah, nanti ibu catat di papan tulis, nanti anak catat di buku ya. Nah, kalau sudah mencatat PR-nya, ibu mau tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan kalian memahami. Nah, selamat bertemu kembali kepada ibu di minggu depan. Nah, ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.